bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Bahwa Israel membangun negara berdasarkan mitos. Mereka mengatakan di bawah Masjidil Aqsa ini ada tempel. Penjajahan terbesar di atas dunia hari ini dilakukan oleh Israel. Tembok terpanjang di dunia hari ini, tembok yang dibangun oleh Israel. Saya tausiah khutbah tadi oleh kiai kita berapi-api, ditambah lagi ceramah Ustaz Somad. Lalu selesai ini bapak-bapak mohon izin ke keluarga semuanya pergi ke Israel. Tolong saudara-saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh kami dan musuh agamamu, ya Allah. Tanamkan rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri ke dalam hati mereka. Cita-cita anak Palestina lebih 90% cita-citanya ingin menjadi seorang yang mati syahid. Di bawah Masjidil Aqsa ini ada tempel, kuil King Solomon yang mereka agungkan, yang dalam Al-Quran kita menyebutnya Nabi Sulaiman alaihissalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak dari Nabi Daud alaihissalam juga mentauhidkan Allah, tapi mereka merusak ajaran ini dan mereka membawa ini sebagai slogan bahwa Israel membangun negara berdasarkan mitos. Maka pemerintah menangkap Roger Jaraudi, dipenjarakan, tapi dia puas karena dia sudah mengungkap bagaimana kebatilan Israel. Penjajahan terbesar di atas dunia hari ini dilakukan oleh Israel. Tembok terpanjang di dunia hari ini, tembok yang dibangun oleh Israel. Sebenarnya di balik ini semua adalah Allah mau memperlihatkan kepada kita mana yang berjuang menegakkan agama Allah, mana yang diam saja. Bagi bapak ibu warga Jakarta yang mampu untuk berjihad, saya tausiah khutbah tadi oleh kiai kita berapi-api, ditambah lagi ceramah Ustaz Somad. Lalu selesai ini bapak-bapak mohon izin ke keluarga semuanya pergi ke Israel. Ada salah satu artis kita yang berangkat ke sana langsung. Mungkin dia punya finansial biaya yang luar biasa, badannya sehat, uangnya banyak, dia pergi ke sana untuk melihat langsung. Tolong saudara kami yang Allah yang teraniaya di Palestina. Orang-orang yang sekuler, liberal, iseng-iseng mulai mengetes Ustaz. Kenapa ketika dulu Abrahah datang menghancurkan Ka'bah Allah mengirim, mengapa itu tidak terjadi sekarang Ustaz? Perlu kita cermati sejarahnya. Zaman itu tidak ada orang beriman, umat Islam tersebar banyak. Ini adalah tantangan bagi umat Islam bagaimana menolong Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa 18 bulan lamanya, 17-18 bulan. 17 menghadap ke arah Masjidil Aqsa, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang mendengarkan langsung maupun tidak langsung tausiah singkat ini semua menjadi teguran bagi kita. Betapa saudara kita di sana. Saya pernah satu asrama dengan orang Palestina. Saya tanya langsung, bagaimana keadaan keluargamu di sana? Apa kata dia? Satu asrama dengan saya ketika sama-sama kuliah, Abdul Somad. Seandainya mereka bunuh kami, sudah lama kami mati. Tapi mereka tidak ingin kami mati. Mereka datang ke rumah kami, mereka pecahkan tempat air, mereka buat kami kehausan setengah mati. Mengadakan survei, apa cita-cita anak Palestina. Di tempat kita cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi advokat, cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Tapi cita-cita anak Palestina lebih 90% cita-citanya ingin menjadi seorang yang mati syahid, mempertahankan makanan produk Islam, tidak membeli produk-produk
dari Israel yang sekian persennya dibelikan untuk peluru membunuh saudara-saudara kita. Uangnya uang kita, kita yang memakai, dari deterjen sampai sikat gigi, sampai tekstil, sampai alas kaki. Produk Amerika dan Eropa bekerja sama dengan lembaga Israel untuk membantai saudara-saudara kita. Orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kita beriman kepada Isa alaihissalam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah. Isa lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat dari Palestina. Kita beriman kepada Musa alaihissalam, ditulis namanya dalam Al-Quran. Musa lahir di Mesir dan berhijrah ke Palestina. Nabi Ishak di Palestina, Nabi Ismail di Palestina, hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir besar di Palestina. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad, untuk menyaksikan kebiadaban Israel cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina sebagai manusia. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang setiap hari berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak tergerak hatinya melihat apa yang diderita oleh Palestina. Dulu kita tidak bisa melihatnya, tapi sekarang nyata. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, sahabat-sahabat kita berkirim tentang video. Sampai hari ini saya tidak sampai hati untuk melihat penyiksaan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina yang tak berdosa. Anak-anak tak berdosa, mereka pukul berdarah kepalanya. Tak sampai hati kita sampai hari ini melihat itu di video, di HP kita, dikirim sahabat kita lewat Instagram, mereka share lewat Facebook. Ada yang marah, berkecamuk dalam hatinya. Tapi kita hanya memanjatkan doa. Kau lihat saudaramu di Palestina, cara mendidik anak-anak kita bukan sekedar bercerita, tapi melihat gambar yang bisa bercerita beribu kata, maka pikiran-pikiran negatifnya insya Allah akan hilang. Tolong saudara-saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuhmu, musuh kami dan musuh agamamu, ya Allah. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan, laki-laki apa perempuan. Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi mencerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina.
Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur.